Selamat datang di Adilante bersama gue Mei Tanjung, yang dimana kita akan membahas fakta-fakta menarik dan hal-hal menarik seputaran dunia olahraga yang gue kemas secara iseng-iseng doang. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu kisah tokoh penting dalam dunia olahraga, dan dia merupakan pemain terbaik di dunia cabang olahraga basket. Dia adalah Michael Jordan. Bagaimana kisahnya? Ayo kita cari tahu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum gue ngoceh banyak di video ini, sebelum gue akan ceritakan kisahnya, gue minta sama kalian buat subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang, supaya channel ini bisa menyuguhkan video-video yang terbaik lagi buat kalian. Dan jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian kalau kamu suka sama video-videonya. Dan kalau lu ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Let's go. Michael Jordan. Saat dia masih muda, dia hanyalah pemain guard yang biasa-biasa aja. Bahkan pelatih dia saat masih remaja tuh pernah bilang kalau dia juga cuma pemain basket yang biasa-biasa aja. Lalu gimana sosok Michael Jordan ini bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa di dunia olahraga basket? Gini ceritanya. Michael Jordan lahir di daerah kumuh Brooklyn, New York pada tanggal 17 Februari 1963. Ia terlahir dari keluarga yang kekurangan, memiliki 4 saudara, sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Dari kecil, Jordan melewati kehidupan dalam lingkungan miskin. Selain itu, terlahir sebagai keluarga yang berkulit hitam. Itu membuat kehidupan Jordan kecil ini penuh diskriminasi, sehingga dirinya tuh menganggap kayaknya gue gak punya masa depan gitu. Dalam kehidupannya yang serba kekurangan, Michael Jordan kecil berusaha untuk membantu perekonomian keluarganya dengan banyak cara. Salah satunya itu dia sempat berjualan pakaian bekas. Saat Jordan berusia 13 tahun, ayahnya ini memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya dan menyuruh Jordan untuk menjualnya seharga $2. Padahal kalau dikira-kira atau dilihat-lihat, pakaian bekas ini hanya layak dijual seharga $1. Tapi dengan niat membantu orang tuanya, akhirnya Jordan pun menyiapkan perintah ayahnya tersebut. Jordan lantas mencuci pakaian tersebut yang udah dikasih sama bapaknya. Karena nggak punya setrika untuk melicinkan pakaian, maka ia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan yang datar, kemudian dijemur sampai kering. Keesokan harinya dia jual itu ke stasiun bawah tanah yang ramai. Menjajakan pakaian tersebut selama 6 jam lebih, keliling-keliling dia di stasiun bawah tanah. Akhirnya perjuangan Jordan ini membuahkan hasil. Pakaian tersebut akhirnya terjual dengan harga $2. Setelah itu, setiap hari si Jordan ini keliling ke tetangga-tetangganya buat cari pakaian bekas, lalu dibersihin sama dia, terus dijual lagi di keramaian, di tempat-tempat ramai dengan harga $2. Beberapa hari kemudian, sang ayah kembali menyuruhnya buat ngejualin sepotong pakaian bekas, tapi kali ini dengan harga $20. Si Jordan waktu itu sempat ragu buat ngejualin harga yang mahal, karena harusnya pakaian itu seharga $2 aja udah agak susah buat ngejualnya. Mengingat dirinya harus ngejualin baju itu seharga $20, akhirnya si Michael Jordan ini mendapatkan sebuah ide. Dia minta sepupunya yang lagi belajar melukis itu untuk menggambarin baju itu gambar-gambar lucu, gambar Donald Bebek, gambar Mickey Mouse. Lalu dia coba buat ngejualin baju itu di depan sekolahan anak-anak orang kaya. Gak lama kemudian baju itu terjual. Ada seorang pengurus rumah tangga yang lagi ngejemput anak majikannya. Dia membeli baju itu seharga $20 dan diberikannya untuk ke tuan kecilnya itu. Dan si anak itu ternyata senang dari baju yang dijual sama si Michael Jordan ini. Dia juga ngasih tip sebesar $5. Jadi total uang yang didapatkan si Michael Jordan ini sebesar $25. Itu merupakan uang yang cukup besar bagi Michael Jordan. Itu setara dengan 1 bulan gaji dari bapaknya saat itu. Sukses menjual baju seharga $25, bapaknya si Jordan minta lagi buat si Jordan ngejualin pakaian bekas seharga $200. Harga yang jauh lebih mahal. Selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu si Jordan ini mencoba ngejualin tapi nggak membuahkan hasil.
Akhirnya tepat 2 bulan kemudian dia sukses menjual pakaian tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal ya dari harga awal, yaitu sebesar $1.200. Kok bisa? Jadi selama 2 bulan dia muter otak mikirin gimana cara ngejualin baju tersebut. Akhirnya dia tuh dapat kesempatan ketika saat ada seorang aktris pemeran dari film populer Charlie's Angels datang lagi ngelakuin promo di kota New York. Nah, karena dia anaknya pintar dari kecil, dia tuh langsung punya ide untuk nerobos dari penjagaan buat minta tanda tangan dari artis tersebut di baju yang dia jual. Terus baju itu dia lelang, lalu baju itu laku dengan seharga $1.200 dibeli sama seorang pengusaha. Kegigihan Michael Jordan ini bikin bapaknya tuh terharu. Dia nggak nyangka kalau si Michael Jordan ini bisa ngelewatin semua tantangan-tantangan yang dia kasih. Dari tantangan bapaknya ini ternyata tuh memberikan pelajaran hidup bagi Michael Jordan bahwa sepotong pakaian bekas aja yang hanya bernilai $1 itu bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia hidup. Oke lah kita berkulit hitam, miskin, tapi apa bedanya gitu. Tinggal tergantung kita bisa memanfaatkan potensi diri kita. Terlepas dari aktivitasnya dia berjualan pakaian bekas, Michael Jordan ini memang tumbuh sebagai anak yang menyukai bola basket. Terlebih-lebih Michael Jordan ini memiliki daya kompetitif yang tinggi, semangat juang. Jadi setiap kali dia main basket sama kakaknya Larry, dia tuh nggak pernah mau kalah. Walaupun waktu itu tingginya masih di bawah Larry. Karir Michael Jordan dalam dunia basket itu dimulai saat dirinya masuk SMA. Dia saat itu nggak menyanyiakan kesempatan untuk bergabung dengan tim basket SMA-nya, tapi semua yang diharapkannya itu nggak berjalan dengan mulus. Pasalnya, walaupun dia bermain dengan baik dan bikin banyak orang berdecak kagum, pada saat itu tingginya tuh cuma masih 175 cm, sebab yang keterima saat itu tim sekolah lebih memilih pemain-pemain yang bertinggi badan 190 cm. Pasalnya lagi, pelatih saat itu menilai permainan basket dari Michael Jordan itu belum bagus-bagus amat, masih biasa-biasa aja. Pada hari itu merupakan hari yang sangat membekas bagi hati Michael Jordan, sampai nangis pulang ke rumah, terpukul, kecewa, malu. Beruntungnya Michael Jordan memiliki seorang ibu yang sangat sayang sama dia. Sang ibu tuh memberikan motivasi bahwa gak apa-apa kamu nangis hari ini, gak apa-apa kamu kecewa hari ini, gak apa-apa kamu terpukul, gak apa-apa kamu meratapi nasib, tapi mulai besok kamu harus bisa membuktikan kepada pelatih bahwa kamu layak masuk ke dalam tim basketball kamu di SMA. Mulai saat itu Michael Jordan berusaha untuk memperbaiki permainannya supaya jauh lebih baik lagi dan menjadi jauh lebih layak lagi supaya dia bisa keterima di dalam tim. Jordan terus berlatih dengan giat setiap harinya, bukan hanya teknik dalam bermain basketnya yang dia asah terus, tapi juga melatih fisiknya sangat keras dan disiplin. Dalam 2 tahun berikutnya dia coba lagi untuk mengikuti seleksi tim basketball di sekolahnya, dan itu membuahkan hasil, dia keterima di dalam tim. Tapi dia bukan anak yang cepat puas. Ketika dia udah tahu dia keterima, dia justru malah menambah kapasitas latihannya jauh lebih keras lagi. Sampai dia sering banget balik malam ke rumah untuk latihan tambahan. Pada kompetisi SMA pada tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya ia berhasil mencetak 40 angka. Dia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu karir basketnya terus menanjak. Saat memasuki universitas, tinggi badan Jordan ini bertambah 10 cm yang bikin dia jadi makin pede buat gabung ke dalam tim basket di kampusnya. Perkembangannya ini juga membuat semua orang gak bisa lagi nganggap remeh dia, mengabaikan talenta Michael Jordan ini. Resmi menjadi mahasiswa di University of North Carolina yang berada di Chapel Hill, ia sukses bergabung dengan tim basket kampusnya tersebut. Karirnya menonjol di mana dia memimpin timnya ke kejuaraan Liga Basket Amerika (NCAA)
sebuah ajang kompetisi antar kampus yang menjadi pintu masuk menjadi pemain internasional pada tahun 1982. Michael Jordan menjadi populer ketika dia mencetak game winning point di kejuaraan NCAA tahun 1982 saat melawan Georgetown Hoyas. Karena hal itu, ia mendapatkan beasiswa sebagai atlet basket dari University of North Carolina. Tidak berhenti sampai di sana, prestasi gemilang Jordan juga ditunjukkan di tahun-tahun berikutnya. Ia terpilih menjadi pemain terbaik di tingkat college di musim 1983-1984 dan memimpin US Men's Basketball Team untuk meraih medali emas Olimpiade pada Olimpiade musim panas 1984 di bawah asuhan pelatih Bobby Knight. Setelah lulus dari University of North Carolina, Jordan bergabung dengan NBA, National Basketball Association. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi salah satu anggota tim Chicago Bulls, sebuah tim yang hanya memenangkan 28 games pada musim sebelumnya. Jordan bergabung menjadi pemain tetap Bulls hingga tahun 1998. Selama 14 tahun berkarir dengan Bulls, Jordan berhasil membuat nama Chicago Bulls menjadi tim besar. Bersama Bulls, ia mengoleksi 6 gelar juara dan 5 kali berhasil meraih 5 gelar MVP reguler. Karena prestasinya tersebut, salah satu rival Jordan yang bernama Larry Bird mengatakan jika Jordan adalah dewa yang sedang menyamar sebagai Michael Jordan. Kata-kata Larry Bird ini ditunjukkan kepada Jordan setelah dirinya terkesima menyaksikan aksi Jordan yang mencetak 63 poin saat bertemu dengan klubnya yakni Boston Celtics. Popularitas Michael Jordan ini juga didorong oleh kemampuannya untuk melakukan slam dunk. 2 kali dia menjuarai kontes slam dunk pada tahun 1987 dan tahun 1988. Kemampuan Jordan untuk melakukan slam dunk dengan lompat dari garis free throw membuatnya mendapat julukan Air Jordan. Aksi terbangnya ini kemudian dijadikan simbol pada brand Air Jordan keluaran sepatu Nike yang masih laku hingga saat ini. Mendapat gelar sebagai pemain basket terbaik sepanjang sejarah itu bukan berarti setiap pertandingan yang dimainin sama Michael Jordan ini berjalan dengan lancar. Sepanjang dirinya bergulat di lapangan basket, Jordan pernah gagal hingga 9.000 kali tembakan. Jordan juga pernah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali kepercayaan yang diibahkan kepadanya untuk mengambil tembakan yang menentukan hasil akhir pertandingan berakhir gagal di tangannya. Karena kegagalan tersebutlah ia menjadi sukses seperti sekarang ini. Sebab Michael Jordan menjadikan kegagalannya sebagai bahan bakar untuk menuju kesuksesannya. Jadi itu dia sedikit ulasan dari gue tentang kisah seorang pemain basket legenda Michael Jordan. Kalau dari ulasan tersebut ada sedikit kesalahan atau ada yang kurang tepat, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Gue Mia Tanjung, gue cabut.